kita masuk ke bahasan yang kedua dari akhir. Ada satu lagi setelah ini ya. Ya, ini yang kelima, menyusun list dan menulis komentar. Jadi menulis komentar itu ada juga di HTML. Ya. Nyusun list itu maksudnya gimana? List itu daftar atau senarai. Ya. Ya, ini berupa daftar, baik ada urutannya, nomor urut maksudnya ya, atau tidak ada urutannya. Jadi ada poin-poinnya tapi nggak ada nomor urutnya. Ada yang pakai nomor urut. Nah, urutannya bisa nanti kalau yang berurutan bisa diatur dari mana mulainya bisa, atau bentuk urutannya seperti apa tuh bisa diatur ya. Untuk yang berurutan itu tag yang digunakan adalah OL, ordered list. Ordered itu maksudnya berurutan. Ya. Kemudian untuk yang tidak terurut, tidak ada nomor urutnya, berupa daftar, itu adalah UL, namanya unordered list. Sedangkan untuk item listnya sendiri itu pakai li. Jadi luarnya pakai OL atau UL, dalamnya pakai li. Nah, bentuknya. Untuk list yang berurutan ya, ini disesuaikan pilihannya, kita bisa gunakan atribut di OL ya. OL kan ordered ya, yang berurutan. OL-nya itu ditambahin atributnya, type-nya. Kemudian dimasukkan ini. Pilihannya ada A kecil, A besar, I kecil, I besar, dan angka 1. Nah, terus mulai dari angka berapa kayak gitu ya. Nah, mulainya itu ditambahkan lagi atribut bernama start. Jadi kalau daftar itu kita mulainya bukan dari 1, kalau dia tanpa type ya, tanpa type dan tanpa start, itu dia akan otomatis angka 1 duluan, 1, 2, 3. Tapi kalau kita set type-nya misalnya A kecil, kemudian start-nya 3, maka pada saat ditampilkan munculnya adalah C, D, E. Huruf A kecil, jadi maksudnya adalah format urutannya itu menggunakan huruf kecil, tapi mulainya dari yang ketiga, yaitu C. Nah, seperti itu. Itu untuk yang berurutan. Kalau yang tidak berurutan, ya itu bentuknya aja yang bisa dirubah. Ada 4 pilihan ya. Ada square ini bentuk kotak. Kemudian ada disk, ini ada bulatan penuh. Kalau circle, lingkaran aja, gambar lingkaran. Kalau non itu nggak ada. Nah, bentuknya ini bisa lagi nanti dirubah, bukan hanya 4 itu, tapi kita pakai gambar yang lain bisa, itu menggunakan bantuan CSS. Latihan list. Oke, sambil saya jelaskan. Di sini ada OL ya. OL itu ordered, berarti berurutan. Tipenya A. Nah, A besar di sini. Startnya 6. Ini nanti akan muncul daftar huruf besar 1 ini dimulai dari huruf F. F besar. F, G, H. Ya, terus ini ada A kecil. Karena tidak ada startnya, dia akan dimulai dari A kecil. A, B, C. Kecil. Selanjutnya, list berurutan, huruf I kecil, ya, Romawi kecil, dimulai dari 6. Nah, kalau I mulai dari 6, kalau 6 itu nulisnya gimana? 6 Romawi. Huruf V dan I. Ya. Tapi huruf kecil. Nah, seperti itu. Kemudian, contoh berikutnya, seperti ini, Romawi besar. Ya. Ini huruf I besar, startnya dimulai dari 13. Berarti nulis 13 gimana? X, I, mulainya dari situ. Ke bawahnya berarti X, I, P. Yang ke berikutnya 15 X, P. Gampang aja.
Lanjut lagi, ya. Nomor urut. Ini teksnya salah ya. Ini mulai dari 3 harusnya. Karena di sini startnya 3 atau diganti bisa. Yang ini diganti jadi 2. Saya berurutan pakai angka tapi mulainya dari 2. Nah, sini ganti 2. Jadi type-nya adalah angka 1, tapi nanti startnya dari angka 2 dia. Jadi urutannya itu bukan dari 1, 2, 3, 4. Masih banyak. Itu tadi ada urutannya. Sekarang yang tidak berurutan. Menggunakan yang pertama pakai UL ya, unordered list. Menggunakan square. Nah, tampilannya nanti ini berupa bagian depannya itu ada tanda kotak hitam. Kotak hitam. Unordered list yang kedua itu menggunakan this, tipenya itu tanda bulatan penuh warna hitam. Kemudian ada circle. Ya, circle ini lingkaran bentuknya. Lingkaran tapi tengahnya kosong. Kemudian yang non, ini berupa daftar ke bawah tapi nggak ada pointernya, nggak ada poinnya. Nah, non, seperti ini ya. Ya, tampilan seperti itu. Ini tadi A besar, dimulai dari yang ke-6, F. Terus ini tanpa di set startnya, hanya dibikin type-nya A kecil. Maka dia akan dimulai dari A kecil. Ya. Ini I kecil, tapi dari 6. Maka V sama I. Nah, selanjutnya dia akan ngikut Romawi kecil. Romawi besar, dimulai dari 13. Ya. Terus ada list yang dimulai dari 2 tadi ya, harusnya 2. Di dalam kodenya saya rubah aja. Ini startnya 2. Sudah, 2. Lalu yang tidak berurutan, yang pertama square. Ini tanda kotak. Nggak ada nomor urut, jadi hanya poin-poin kayak gitu. Terus berbentuk disk, ini bulatan. Ini kelihatan bulatnya. Ya. Kalau bentuknya disk, type-nya disk. Kalau type-nya circle adalah lingkaran, tengahnya kosong. Lalu kalau non, nggak ada, poinnya nggak ada, tapi dia diurutkan ke bawah. Itu tampilannya ya. Nama filenya latihan list HTML. Nanti silakan dicoba sendiri ya. Kalau nggak dicoba sendiri, hilang. Kalau hanya duduk memperhatikan, iya ngerti pada saat itu. Pada saat itu. Ada pertanyaan nggak? Yang kedua, latihan definition atau description list ya. Ini biasanya digunakan untuk semacam glosari. Glosari itu ada istilah-istilah kunci, ada kata kuncinya dulu, bawahnya ada keterangannya, tapi dia menjorok ke dalam. Biasanya gitu. Ya. Tag yang digunakan bukan UL, bukan OL, tapi DL. Definition list. Ya. Kemudian
letaknya itu untuk termnya, untuk nama dari sebuah istilahnya itu menggunakan DT. Ya, definition term. Lalu ada lagi untuk menampilkan deskripsinya yaitu menggunakan DD. Pakai DD, bukan AA. Satu buah DT itu mewakili satu definisi. Jadi DL dulu, ada DT, ada DD. DT, DD, kayak gitu. Contohnya gini, DL. DL ini sebagai pembentuknya ya, luarnya. Nah, ini DT kawannya sama DD, kayak gitu. Nah, ini sama gini. Contohnya, latihan definition HTML. Ya, itu penjelasannya sudah ya. Ini codingnya seperti ini. Anggap aja istilahnya itu pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Lalu penjelasannya di bawahnya. Bisa untuk menampilkan glosari, menampilkan bentuk kamus. Misalnya di atas itu kata. Misalnya kata penghuni. Bawahnya itu ada keterangannya apa? Penghuni itu narai. Kapunan bahasa Banjar. Bahasa Indonesianya apa? Apa? Istilah yang mendekati ya ke bahasa Indonesia, penghuni atau kepuhunan itu sial. Tapi kan bukan sial. Kita tuh paham aja ketika disebut kepuhunan tuh ngerti. Ada proses yang terjadi. Tapi di bahasa Indonesia tulisannya langsung sial gitu aja. Tapi penghuni belum masuk bahasa Indonesia. Nanti kita masukkan ya. Jipen sudah masuk, Jipen. Denda adat. Ketulahan ada kualat. Ya. Kepuhunan tuh kan ada penghuni. Biasanya kejadiannya ditawari orang makan, tiba-tiba kecelakaan, ya kan? Kalau suka dengan seseorang, tiba-tiba ditembak orang lain, itu kepuhunan juga lah. Itu kalah gercep namanya. Makanya dinyatakan aja langsung. Oke, contohnya ya. Nah, tampilannya seperti ini kurang lebih. Jadi ada istilah, bahasa kita istilahnya, lalu ada pengertiannya gitu. Bisa dipakai juga untuk indeks. Ya, kata ini ada di halaman mana saja, itu bisa dibuat. Seperti itu ya. Jadi definition list itu lebih cocok digunakan untuk salah satunya menampilkan glosari, arti kata penting. Bisa untuk kamus tadi, kemudian bisa untuk daftar istilah, atau menampilkan ensiklopedia, dan lain-lain. Oke, berapa file sudah sampai sini? 8 ya, masih 2 lagi. Nulis komentar. Nah, komen. Ini diabaikan aja bisa. Tapi
nanti boleh digunakan dan bagus digunakan. Ada fungsinya nih khusus. Jadi komentar itu berguna untuk menandai atau membuat catatan pada bagian tertentu, atau bisa juga dipakai untuk mematikan kode program. Kenapa? Karena kalau dia dikasih tagnya komen, maka dia tidak akan dieksekusi, tidak akan dijalankan. Nah, kayak gitu ya, itu fungsinya. Menggunakan tag apa? Pembukanya pakai ini. Ditutup di belakangnya dengan tanda seperti ini. Ya. Dan dia bisa berlaku untuk satu baris atau bisa juga lebih dari satu. Contohnya, saya contohkan. Contohnya di list ini aja. Nah, yang list, ini kalau kita refresh, tampilannya seperti ini full ya. Yang berurutan ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak berurutan ada 4. Nah, saya mau bikin komentar di sini. Di list ya, misalnya gini, ini saya taruh di atasnya komentar ya. Komentar tuh seperti ini nulisnya. Nah, langsung berubah warnanya jadi hijau. Nah, kalau sampai sini aja habis, sampai ke bawah tuh jadi komentar semua, maka harus ditutup dengan seperti ini. Nah, yang di antara ini aja jadi komen 1. Misalnya nih, kasih keterangannya apa di situ ya. Misalnya lagi di bawah sini saya kasih ini tutup OL penjelasan. Jadi OL-nya ada pembuka di atas, ini penutupnya maksudnya keterangan gitu ya. Nah, ini saya save dulu, saya refresh tampilannya. Nggak ada perubahan karena komentar aja. Di codingnya ada seperti ini, tapi dia tidak ditampilkan. Nah, gimana misalnya untuk mematikan kode? Saya taruh di sini. Nah, saya mau mematikan sampai sini. Sampai HR-nya hilang. Nah, habis yang pertama di atas, ini OL yang di atas ya, berurutan A mulai F, itu langsung akan tampil ke sini, tidak berurutan, nggak ada garis. Simpan ya, kemudian di refresh tampilannya jadi langsung seperti ini. Hilang. Aslinya tetap ada di sini, cuman kita biasanya ini dipakai untuk apa? Pertama ngasih judul, ini coding buat ini, kasih komentar. Habis itu kita menjalankan program tertentu di dalam, tapi yang lain tuh nggak usah ikut dulu, matiin dulu. Nah, kayak gini caranya. Jadi itu ada beberapa yang dimatikan di atas, aslinya ada. Nanti setelah selesai codingnya aktifkan lagi. Hapus lagi komentarnya. Nah, disimpan, kemudian dijalankan, muncul lagi. Bisa disembunyikan untuk selamanya, bisa untuk sementara, tapi tidak menghapus kodenya. Itu. Intinya apa? Supaya dia tidak dieksekusi, tidak dijalankan, itu aja. Bisa satu baris, bisa untuk berbaris-baris. Bisa. Kalau semuanya habis. Contoh ya, contoh nih. Contoh, saya taruh komennya di sini, tapi nggak ditutup. Nah, refresh tampilannya. Salah. Jadinya sampai situ aja. Lainnya tuh dianggap komentar semuanya, hilang. Nah, hati-hati tuh ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? List tadi? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, bagian yang keenam terakhir.